Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan kami dari kelompok 10 kelas B untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mekanisme saraf sensoris dan motoris vertebrata. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Elisa Alfitasari 1853-024008 sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, Ci Rafa Naluri 1813-024016 sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Atu Monika Apriliasari 1613-024055 sebagai pemateri. Langsung saja untuk materi yang pertama, saya sendiri yang akan menyampaikan. Nah, sebelum kita membahas sesuai topik hari ini, ada baiknya kita singgung sedikit apa saja sih komponen saraf dari hewan vertebrata dan apa saja neuron yang tersusun di dalamnya. Komponen sistem saraf vertebrata terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa otak memiliki bagian-bagian tertentu, di mana pada tiap bagiannya memiliki tugas atau fungsi tersendiri yang dapat mempengaruhi sistem kerja tubuh kita. Begitupun sumsum tulang belakang, dia juga dapat mempengaruhi sistem kerja tubuh kita, terutama pada gerakan refleks. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Menurut buku biologi dalam Irnaning Tias 2013, bahwa saraf kranial terdiri dari 12 pasang saraf. Nah, saraf kranial ini berasal dari otak. Sedangkan saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang muncul dari segmen-segmen medula spinalis. Bisa dilihat bahwa saraf spinal terdiri dari dua juga, ada simpatetik dan parasimpatetik. Sistem simpatetik mendorong respon-respon yang mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas fisik berat dalam situasi darurat atau stres. Jadi tubuh ini membutuhkan hal-hal yang mendukung situasi tersebut. Misalnya jantung berdenyut lebih cepat dan kuat, juga tekanan darah meningkat dan sebagainya. Sedangkan sistem parasimpatetik ini berlawanan dari sistem simpatetik. Jadi, sistem parasimpatetik ini bekerja pada keadaan tenang atau santai dan mendorong fungsi tubuh untuk istirahat dan mencerna, sehingga akan memperlambat aktivitas yang ditingkatkan oleh sistem saraf simpatetik. Misalnya, denyut jantung menjadi lambat atau normal. Kemudian ada klasifikasi saraf, jadi ada yang berdasarkan fungsinya dan ada yang berdasarkan strukturnya. Jadi berdasarkan fungsi terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron interneuron. Neuron sensorik ini menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Neuron motorik menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motorik. Dan yang hasilnya ini berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Kemudian ada neuron interneuron, ini adalah sel saraf penghubung antar sensorik dan motorik. Sedangkan berdasarkan strukturnya, terdiri dari neuron multipolar, bipolar, dan unipolar. Neuron multipolar memiliki satu akson dan dua dendrit atau lebih. Contohnya neuron motor yang terdapat di otak maupun di medula spinalis. Neuron bipolar memiliki dua juluran berupa dendrit dan akson, contohnya neuron pada organ indera. Neuron unipolar memiliki satu juluran dari badan sel, contohnya neuron sensori fotoreseptor mata. Berikut ini adalah gambar dari saraf, baik dari susunan maupun bentuknya. Ke gambar yang sebelah kiri dulu, ini diawali dari saraf sensorik yang pada awalnya sebuah rangsangan itu diterima oleh reseptor sensoris. Kemudian diteruskan ke saraf interneuron atau sel saraf penghubung dan diteruskan kembali ke saraf motorik dan akan bermuara ke efektor. Kemudian ke gambar yang sebelah kanan, ini adalah bentuk-bentuk dari neuron. Gambar A merupakan neuron multipolar, yang mana pada slide yang sebelumnya tadi, neuron multipolar ini contohnya ada di neuron motor. Dan bisa dilihat di ujungnya itu dia bermuara dengan otot kita. Gambar yang B itu merupakan neuron unipolar. Neuron unipolar ini contohnya itu
adalah neuron sensori. Bisa dilihat pada bagian ujungnya itu bersambungan langsung dengan reseptor selnya. Dan gambar yang C itu adalah neuron bipolar, dan gambar yang bawah itu gambar D adalah contoh struktur dari neuron yang bermielin. Jadi mielin ini selain berfungsi untuk melindungi akson, dia juga dapat mempercepat penjalaran impuls. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya ada proses penjalaran impuls. Di sini ada gambar bahwa pada akson yang bermielin, impuls menyebar dengan sangat cepat, bukan dengan cara merambat, melainkan meloncat dari nodus atau simpul Renvier satu ke simpul berikutnya. Dan ada fase istirahat dan fase rangsangan, di mana maksudnya itu adalah keadaan sel saraf ini sedang menjalankan impuls atau tidak, atau menjalankan rangsangan atau tidak. Pada saat istirahat, sisi luar membran sel saraf bermuatan positif dan sisi dalam membran bermuatan negatif. Pada saat rangsangan, sisi luar membran saraf bermuatan negatif dan sisi dalam membran bermuatan positif. Mengapa? Karena ini berpengaruh terhadap potensial membrannya, sehingga nantinya akan menyebabkan distribusi ion antara natrium dan kalium di luar atau di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mekanisme saraf sensor motorik pada Pisces. Nah, pada Pisces ini, Ika menerima rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Nah, respon yang diberikan oleh otak akan dimanifestasikan ke dalam bentuk tingkah laku. Nah, pada gurat sisi ikan atau lateral line pada ikan berfungsi sebagai indera yang dapat mendeteksi perubahan tekanan air sehingga ikan dapat mengetahui kedudukannya di dalam air dan sebagai alat keseimbangan tubuh ikan. Selanjutnya, pada amfibi. Nah, rangsangan dari luar akan ditangkap oleh indera, kemudian diteruskan oleh sistem saraf pusat oleh neuron sensori, dan tanggapan akan disampaikan oleh neuron motor ke efektor, misalnya kelenjar atau otot. Nah, impuls itu akan dihantarkan oleh medula spinalis dari saraf perifer ke otak. Nah, urat saraf yang membawa impuls ke otak merupakan saluran anseden yang membawa impuls berupa perintah dari otak, merupakan saluran descendant hingga akhirnya menimbulkan gerak. Urutan gerak refleks, stimulus pada organ reseptor sel saraf sensorik, sel penghubung, asosiasi pada susum tulang belakang, sel saraf motorik, dan terakhir respon pada organ reseptor. Yang selanjutnya yaitu reptil. Nah, sistem saraf pada reptil terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Rangsangan akan diterima oleh sistem indera, kemudian akan disalurkan ke otak. Pada bagian korteks cerebrum terdapat bagian penerima rangsangan atau area sensor yang terletak di sebelah belakang area motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau merespon rangsangan. Impuls sensoris dari reseptor diantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal, dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensoris dan akan mengantarkan ke saraf motor hingga akhirnya impuls tersebut sampai ke efektor dan dapat menimbulkan gerakan. Selanjutnya pada aphes. Stimulus ditangkap oleh indera lalu disampaikan melalui sistem syaraf ke beberapa pusat saraf yang terdapat pada otak, sumsum tulang belakang, dan ganglia. Ketika stimulus sampai di cerebrum, pada bagian korteksnya terdapat bagian penerima rangsangan, yaitu area sensor yang berfungsi merespon rangsangan. Setelah itu, di bagian otak tengah, bagian dorsal, terdapat lubus optikus yang mengatur refleks, lalu otak kecil di mana mempunyai lipatan-lipatan yang memperluas permukaan sehingga dapat menampung sejumlah neuron yang banyak. Setelah itu, sumsum sambung menghantar impuls dari medula spinalis ke otak. Sumsum sambung atau medula oblongata juga mengatur yang menyebabkan gerak refleks. Selanjutnya mamalia. Mamalia mempunyai dua gerak
yang berbeda, yaitu pertama, impuls gerak refleks dan impuls gerak sadar. Impuls gerak refleks dimulai dari impuls datang, kemudian diterima oleh reseptor atau indera, kemudian diteruskan oleh saraf sensorik ke sumsum tulang belakang, kemudian dilanjutkan oleh syaraf motorik sehingga ditangkap oleh efektor atau yang bisa dihasilkan gerak, yaitu gerak otot. Setelah itu, impuls gerak sadar. Awalnya impuls, kemudian diterima oleh reseptor atau indera, kemudian ke syaraf sensorik, langsung diteruskan ke otak, kemudian diteruskan oleh saraf motorik, lalu ditangkap oleh efektor